Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, bagaimana keadaan kalian semuanya? Masih tetap semangat dalam mengikuti PJJ? Harapan ibu kalian tetap semangat ya di dalam belajar, walaupun kita laksanakan cara PJJ. Baiklah, untuk pembelajaran hari ini pelajaran kita adalah matematika. Untuk matematika, Bu Guru akan melanjutkan menjelaskan materi yang selanjutnya. Sebelumnya kita sudah belajar tentang rata-rata hitung atau mean. Rata-rata hitung itu istilahnya dalam matematika adalah mean. Mean tulisannya. Sekarang kita lanjut menjelaskan ke bahasan yang berikutnya, yaitu tentang modus. Modus, apakah itu modus? Jadi modus adalah data yang paling sering muncul atau data yang memiliki frekuensi paling besar. Kalian pahami bahwa modus adalah data yang paling sering muncul atau data yang memiliki frekuensi paling besar. Bagaimana cara menentukan modus? Modus dapat ditentukan dari data yang disajikan dalam bentuk daftar, tabel, maupun diagram. Nah, baiklah, kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah menentukan modus dari daftar. Contoh, tentukan modus dari setiap kumpulan data berikut. Adapun datanya ada dua. Yang pertama, yang A itu pisang, jambu, melon, jambu, pisang, melon, apel, apel. Nah, yang B data berupa daftar yang berupa angka-angka, yaitu 33, 31, 30, 33, 32, 31, 30, 34, 33, 30, 34. Nah, bagaimana cara menentukan modus berdasarkan daftar ini? Adapun cara penyelesaiannya yaitu untuk yang A dulu, kelompokkan data terlebih dahulu. Jadi kita kelompokkan mana yang sama atau yang sejenis. Nah, pisang, pisang, jambu, jambu, melon, melon, apel, apel. Nah, setelah kita kelompokkan, bisa mulai kita pahamin berdasarkan daftar ini. Kita ketahui berapa frekuensi dari masing-masing daftar ini. Ya, ternyata berdasarkan daftar diketahui frekuensi dari masing-masing buah itu memiliki frekuensi yang sama, yaitu sama-sama 2. Maka berdasarkan daftar tersebut, karena mempunyai frekuensi yang sama, daftar tersebut tidak memiliki modus. Nah, kemudian untuk yang B, karena datanya berupa angka-angka, angka-angka itu agar lebih mudah kita urutkan terlebih dahulu. Nah, kita urutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar, sehingga tampak urutannya seperti ini. Nah, setelah kita urutkan, bisa kita baca, bisa kita pahami data mana yang memiliki frekuensi paling besar. 30 ada 3, 31 ada 2, 32 ada 1, 33 ada 3, 34 ada 2. Ternyata berdasarkan data ini, data yang memiliki frekuensi paling besar itu ada 2 data, yaitu 30 dan 34. 30 ada 3, 33-nya juga ada 3. Berarti modus dari data tersebut itu ada 2, yaitu 30 dan 33. Nah, mungkin di sini perlu Bu Sri tambahkan, untuk data yang memiliki 2 modus itu disebut bimodal. Data yang memiliki 2 modus itu disebut bimodal seperti ini. Data ini memiliki modus 2, yaitu 30 dan 33. Nah, makanya bisa disebut data ini adalah modusnya bimodal, ada 2. Selanjutnya
menentukan modus dari tabel. Nah, jadi modus bisa ditentukan selain berdasarkan daftar, juga bisa ditentukan berdasarkan tabel. Nah, untuk tabel sendiri itu datanya ada yang data tunggal atau data kelompok. Untuk data kelompok itu kita untuk menentukan modusnya harus menggunakan rumus, dan untuk kalian sendiri anak-anak kelas 6 tingkat SD ini kita hanya mempelajari menentukan modus dari data yang tunggal saja. Jadi ya masih mudah. Adapun contohnya data pembelian bahan pokok dalam sebulan. Adapun tabelnya jenis barang beras, minyak goreng, gula, tepung terigu dan telur. Banyaknya pembelian 8, 5, 10, 3, 5. Nah, berdasarkan tabel bisa kita baca, kita pelajari, kita tentukan mana data yang sering muncul atau mana data yang memiliki frekuensi paling banyak. Itulah yang disebut dengan modus. Jadi berdasarkan tabel ini kita ketahui bahwa gula itu memiliki frekuensi paling banyak, yaitu 10. Nah, kalau yang lain ini hanya 5, ini 8, ini 3, ini 5. Nah, jadi gula yang memiliki frekuensi paling besar. Jadi berdasarkan tabel ini modusnya adalah gula, karena gula memiliki frekuensi paling besar. Nah, itu cara menentukan modus. Nah, mudah ya, bisa langsung dibaca kalau itu berupa tabel. Kalau berupa daftar bisa diurutkan dulu. Nah, yang selanjutnya menentukan modus berdasarkan diagram batang. Nah, ini menentukan modus berdasarkan diagram batang. Kalian sudah tahu diagram batang itu yang seperti apa? Diagram batang adalah seperti ini. Nah, untuk menentukan modusnya juga mudah, bisa langsung kita baca diagramnya. Mana kita cari berdasarkan diagram tersebut diagram yang memiliki frekuensi paling banyak. Nah, berdasarkan diagram batang bisa ketahui data yang memiliki frekuensi paling banyak adalah bahasa Indonesia dan IPA, pelajaran IPA dan pelajaran bahasa Indonesia ada 2. Berarti nanti ini modusnya disebut bimodal. Jadi berdasarkan diagram batang ini, modus data yang paling sering muncul atau yang memiliki frekuensi paling besar adalah modus data tersebut adalah IPA dan bahasa Indonesia. Nah, begitu ya anak-anak cara menentukan modus, hanya mudah. Jadi Bu Guru harap semuanya paham, mengerti. Setelah menentukan modus dari diagram batang, dilanjutkan untuk selanjutnya yaitu menentukan modus dari diagram garis. Adapun sama, bisa kita baca langsung dari diagram garis itu mana data yang memiliki frekuensi paling tinggi atau paling besar. Nah, berdasarkan diagram garis kelihatan atau tampak. Nah, ternyata yang memiliki frekuensi paling tinggi adalah ini. Ini adalah merupakan suhu tertinggi di sebuah kota selama 5 jam. Nah, jam 7 segini, jam 8 segini, jam 9 segini, jam 10 segini, jam 11 segini. Berarti berdasarkan diagram garis ini ketahuan modusnya adalah 22 derajat Celcius ya. Nah, 22 ya modusnya, ini paling tinggi pada pukul 11.
Oke. Maaf, salah. Ini ternyata yang frekuensinya paling besar ya. Nah, ini pukul 9, 21, pukul 7, 21. Nah, ada 2. Kalau ini frekuensinya hanya 1, ini 1. Untuk yang 21 itu ada tidak 2, ternyata 3, pukul 7, pukul 9, pukul 10. Berarti modus dari diagram garis ini adalah 21 derajat Celcius, karena yang memiliki frekuensi paling banyak, paling besar adalah 21, yaitu 3 kali muncul, pukul 7, pukul 9, dan pukul 10. Nah, itu cara menentukan modus, yaitu data yang sering kali muncul. Nah, 21 muncul 3 kali, 7, 9, dan 10. Nah, itu adalah menentukan modus berdasarkan diagram garis. Kemudian masih satu lagi pembahasan kita, yaitu menentukan modus berdasarkan diagram gambar. Oke. Adapun tampak pada video ini gambar dari diagram gambar seperti ini. Nah, ini adalah diagram gambar berupa buah-buahan dan banyaknya pembeli. Jenis buahnya apel, melon, salak, nanas, dan banyaknya pembeli. Tampak seperti gambar pada gambar. Apel, nah segini, melon segini, salak segini, nanas segini. Dan untuk satu gambar orang mewakili 10 orang. Terus satu gambar yang kecil, gambar orang yang kecil mewakili 5 orang. Satu gambar orang yang besar mewakili 10 orang. Satu gambar orang yang kecil mewakili 5 orang. Nah, berarti mari kita baca. Nah, untuk apel, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 orang. Semuanya besar, berarti banyaknya pembeli apel itu 10 kali 8, berarti 80 orang. Kemudian melon ada 5 orang, semuanya gambarnya besar-besar, berarti 50 orang. Ini salak 4 orang, berarti 40 orang. Kemudian yang nanas itu ada gambarnya 5, tetapi yang satu kecil, berarti yang besar ini 1 orang mewakili 10, berarti 10, 20, 30, 40, dan ini 5. Berarti untuk pembeli nanas itu sebanyak 5 orang. Nah, berdasarkan diagram gambar ini bisa kita tentukan modusnya mana yang memiliki frekuensi paling besar. Nah, dari sini tampak yang memiliki frekuensi paling besar adalah apel. Nah, ini apel. Pembelinya sampai 80 orang, dibanding yang lain tuh paling besar. Jadi bisa ditentukan modus dari diagram gambar tersebut adalah buah apel. Nah, itu cara menentukan modus. Agar lebih jelas lagi, kalian buka buku kalian halaman 128 sampai dengan 130. Itu adalah cara-cara menentukan modus. Nah, kalian pelajari. Nanti selanjutnya Bu Sri akan memberikan latihan soal, tolong kalian perhatikan dan kalian kerjakan dengan baik. Penjelasan Bu Guru Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.